Perkenalkan, nama saya Emilia Wendiani, NIM H1B19012. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bersinggungan langsung dengan politik identitas yang tidak selalu terasa langsung bersifat politis. Politik identitas merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas lahir dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Kemunculan politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya ketidakadilan dan persamaan hatan akan sejarah keragaman yang dimilikinya. Secara singkat, politik identitas tak bisa dilawan dengan politik identitas yang lebih lunak. Ia harus dilawan dengan politik yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Hal lain yang perlu disikapi adalah jangan agama dibawa-bawa pada ranah politik. Agama cukup sebagai keyakinan hidup dan pedoman moral, baik dalam ranah individu maupun sosial. Kelompok mahasiswa daerah di Kota Pendidikan Yogyakarta, kedua kasus ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran identitas di negara yang menganut sistem demokrasi. Menariknya, berdasarkan laporan dari The Wahid Institute 2016 pada tahun 2015, tindakan terhadap kekerasan kebebasan beragama atau berkeyakinan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan terbanyak dilakukan oleh aktor negara dengan 130 tindakan atau sisanya 199 tindakan. Diskusi ditujukan untuk membuka kembali ruang dialektis dan demokratis di kalangan mahasiswa dalam menanggapi permasalahan bangsa dan negara, memahami persoalan politik identitas yang sering ditemukan sehari-hari hingga berdiskusi untuk menemukan jawaban atas tantangan persatuan dalam kebinekaan. Dari pemaparan kedua pembicara mampu membuka suara-suara mahasiswa peserta universitas di Sumatera dan Jawa hingga Sulawesi. Suara-suara tersebut bergema dan untuk saling berdialektika dan menyadarkan kembali kealpaan kita selama ini. Masuk pada pemilihan kepala daerah atau pilkada, isu putra daerah selalu mengemuka, termasuk di pemilihan gubernur atau Pilgub Jambi 2020 yang diikuti 3 pasangan calon atau paslon. Jauh sebelum penetapan paslon itu, isu putra daerah sudah kencang berhembus, salah satunya menyerang H.C. Endra, salah satu calon gubernur Cakup. Namun siapa sangka ternyata C adalah cucu salah satu tokoh pendiri Provinsi Jambi. Kesimpulannya yaitu diskusi tentang pro dan kontra siapa yang pantas untuk memimpin suatu daerah hampir selalu menghiasi pemilihan kepala daerah. Biasanya berpusat pada argumen generik bahwa yang terbaik bagi sebuah daerah adalah memiliki pimpinan yang berasal dari daerah itu karena memiliki tanggung jawab moral. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah masyarakat akan benar-benar mendukung putra daerah untuk menjadi kepala daerah? Bagi saya, pro dan kontra putra daerah versus bukan putra daerah boleh jadi penting tetapi juga kurang penting. Pasalnya, yang terpenting bagi kita ialah kelayakan atau kapasitas seorang pemimpin, karena suatu kekuatan itu bersumber dari apa yang dinamakan kepimpinannya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.